Perkenalkan, nama saya Putra Dika dengan NPM 24782059. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan UTS praktikum, yaitu saya disuruh membuat video wrap up tentang mini project, yaitu kode yang dari smart parkir yang udah dibuat kemarin. Nah di sini video wrap up-nya itu saya disuruh menjelaskan struktur program, implementasi OOP dan inheritance, dan juga implementasi exception handling, kemudian implementasi operator dan closures, kemudian demo program dan refleksi singkat. Oke, nah di sini yang pertama saya akan menjelaskan struktur program. Di sini saya disuruhkan menjelaskan bahwa program dibangun secara arsitektur modular, sebutkan dua package utama, TPK struktur folder dan file. Nah di sini struktur foldernya yaitu dua package utamanya, yaitu ada package yang namanya simulator dan juga monitoring. Nah di sini ini di kode smart parking ini ada dua package utama. Di sini ada monitoring dan simulator. Nah dalam monitoring ini ada kode yang namanya main_4082059. Nah itu fungsinya untuk menjalankan atau mengimpor semua fungsi-fungsi yang ada dari modul simulator. Nah di modul parking simulator ini, nanti di modul parking simulator ini dia akan diimpor, kemudian akan dijalankan di modul main_npm block ini. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan implementasi OOP dan inheritance. Nah kalau dari kode saya ini, di sini pertama-tamanya ada dua OOP sebenarnya, atau dua hal utama yang dijadikan objek, yaitu ada vehicle dan juga parking lot kalau nggak salah. Ya ada parkirnya. Nah di sini di kelas vehicle ini dia ada di dalamnya ada fungsi-fungsi, yaitu di sini ada dev init. Nah di sini dev init ini ya sebagai konstruktor. Nah di sini konstruktornya itu dibuat untuk membuat license plate atau nomor kendaraan. Di sini ada fungsinya itu self license plate, license plate underscore upper. Di sini kita akan memasukkan license plate-nya. Nah upper ini fungsinya untuk meminimalisir typo, atau ntar itu hurufnya akan menjadi huruf kapital semua, huruf besar semua. Nah, kemudian di bawah self entry time ada fungsi untuk memasukkan waktu masuknya, yaitu date time now, artinya tanggal sekarang atau waktu sekarang lah. Kemudian ada self exit time. Nah di sini kalau self exit time ini dimasukin non, karena jika dia belum ada kendaraan yang exit maka dia akan masuk non, seperti itu. Nah di sini kalau dia udah, di bawahnya ada self exit set exit time, fungsi exit time. Dan di sini misalnya kalau udah kendaraannya tadi exit time-nya udah, atau kendaraannya udah keluar, nah dia akan masuk ke kode ini, yaitu self exit underscore time, yaitu dia akan memasukkan exit time-nya sesuai dia waktu keluar kendaraan tersebut, yaitu daytime now atau waktu sekarang. Gitu. Nah, sehingga dalam penjelasannya, pas vehicle ini gunanya untuk merepresentasikan kendaraan yang parkir, menyimpan informasi nomor plat, waktu masuk dan waktu keluar sebagai daytime. Nah kemudian di atas ini sekalian jelaskan juga ya, ini yaitu harusnya ini dimasukin di validasi plat nomor, guys. Harusnya di ini license plate. Nah tapi di sini saya udah terlanjur masukinnya di atas ya. Ya udah ya. Ini fungsinya itu memvalidasi format nomor kendaraan menggunakan fungsi regex. Itu apa ya kepanjangannya, saya lupa. Nah pokoknya fungsi yang memvalidasi nomor kendaraan lah. Nah format yang diterima itu huruf, angka, dan juga huruf. Di sini contohnya BE12344GBU. Dan di sini saya mengambil contoh dari nomor kendaraan yang ada di Indonesia. Dan di sini polanya yaitu yang depannya ada huruf A sampai Z dimasukkan 2 kali, terusan di tengahnya ada angka 1,4. Angkanya itu maksudnya dimasukkannya boleh 1 atau 4 kali. Kemudian hurufnya ada yang terakhir itu di pola terakhir yang GBU ini bisa dimasukin huruf A sampai Z lagi, kemudian dia bisa dimasukin 3 huruf. Nah untuk simbol dolar ini dia itu fungsinya untuk menghentikan apa ya maksudnya, menghentikan kodenya.
mengetikkan kode pemasukan pola ini dia. Nah, kalau di sini dia akan mereturn pola yang telah kita masukkan. Itu. Kemudian di sini ada di bawah kelas vehicle ini dia ada kelas two wheel yang gunanya sebagai kelas untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor lah, kendaraan motor. Terus ada kelas four wheel, itu juga kelas instansi apa sih inheritance dari kelas vehicle, yaitu dia untuk merepresentasikan kendaraan roda 4 atau kendaraan mobil gitu. Dan di sini atributnya dia akan mengambil semua atribut yang ada di kelas vehicle, yaitu di sini ada license plate, ada exit time, ada infonya. Dan di sini saya belum jelaskan get info ini. Nah, get info ini yaitu dia akan mengembalikan informasi kendaraan dalam format string. Nanti dia akan yang dikembalikan tuh yaitu waktu masuk, self entry time ini yang tadi udah di sini, dan tadi kita udah membuat fungsinya untuk menyimpan ke dev class vehicle ini. Nah, di sini kita mendefinisikannya lah self entry time-nya itu. Nah, self entry time di sini kita definisikan sebagai waktu sekarang, yaitu ada year, month, day, tulisan hour, ada minutes dan juga seconds. Nah, ditambahin persen supaya dia menjadi waktu. Nah, di sini juga ada keluar, atribut kedua ada keluar, waktu keluarnya. Sama juga seperti tadi, di sini ada year, month, day, hour, minutes, dan juga second. Nah, if self exit underscore time ini nggak ada atau kendaraannya belum keluar, nanti dia akan mencetak logo apa sih namanya, simbol luminous atau yang artinya itu kendaraannya belum keluar atau masih di dalam parkiran. Nah, jika dia kendaraannya udah keluar, dia akan mencetak ini. Awalnya dia akan mencetak self license plate atau plat kendaraannya, kemudian waktu masuknya dan juga waktu keluarnya, seperti itu. Nah, kemudian di kelas kedua, di sini di kelas kedua yaitu ada kelas parking lot. Nah, di kelas parking lot ini fungsinya untuk sini ada penjelasannya, yaitu untuk merepresentasikan tempat parkir, mengelola data parkir, daftar slot, tujuan parkir, dan kendaraan yang terparkir. Nah, di fungsi yang pertama ada konstruktor. Biasanya di sini fungsinya untuk membuat total slot parkir sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita memasukkan 4, ya udah 4 nanti. Jadi slot parkirnya dibagi 2. Nah, di sini self slots ini dia akan mendefinisikan slotsnya itu sebagai nah, ini di batas ini dia akan membagi gimana jelasinnya ini, membagi slot yang kita masukkan dibagi 2 jadinya supaya dia menjadi batas seperti itu. Nah, kemudian di sini dia akan melooping bukan ya, sebentar blank nih. Oh ya, dia akan membuat slotnya itu akan dibagi menjadi dua kendaraan tadi, itu kan ada two wheel dan juga four wheel, jadi dibagi 2. Misalnya kita masukin 4 slot, terusan batasnya yaitu 2, yaitu nanti pertamanya di slot 1 2, jadi dia itu buat kendaraan roda 2 atau kendaraan motor. Kalau dia lebih dari batas, dia jadi lebih dari batas ya, artinya 2 ya, karena 4 bagi 2 kan 2, jadi lebih dari batas itu untuk menjadi kendaraan four wheel gitu. Nah, if I-nya lebih kecil dari batas, dia akan jadi two wheel. Kalau bisa dari batas, dia four wheel, untuk kendaraan four wheel atau begitu ya. Kemudian di sini di dalam slot di dalam kelas parking lot di sini juga ada fungsi park vehicle. Fungsinya itu menempatkan kendaraan ke slot yang sesuai jenisnya. Slot ini dipilih secara acak dari slot kosong yang cocok, seperti itu. Sebentar. Nah, di sini dia akan memasukkan kendaraan sesuai tipenya, apakah dia four wheel atau two wheel. Nah, di sini misalnya dia kendaraan two wheel, dia akan masuk ke slot two wheel. Nah, dia terus akan mengisi slotnya secara random. Nah, kalau dia four wheel, dia akan
masuk ke slot yang for wheel seperti itu. Nah kemudian ini jika slotnya kosong atau slotnya penuh untuk kendaraan ini, dia akan mereturn slot penuh untuk kendaraan jenis ini. Nah di sini ada fungsi untuk memasukkan kendaraan secara random. Dan di sini jika slot terpilihnya, sebentar. Oh, di sini dia akan menulis slotnya secara random, yaitu menggunakan perintah random choice. Nah, di sini dia kalau berhasil memasukkan kendaraan, dia akan mengeprint kendaraan, license plate-nya, diparkir di slot berapa, seperti itu slotnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fungsi remove vehicle. Nah, di sini fungsi remove vehicle ini dia fungsinya untuk mengeluarkan kendaraan berdasarkan nomor plat dan juga mengatur waktu keluar dan menghapus dari slot. Maksudnya itu menghapus dari slot yang masih tersedia, jadinya dia nanti kosong slot tersebut. Sebentar. Ya, di sini dia akan mengecek apakah kendaraan ada di license plate-nya, apakah ada kendaraan ada di sebentar. Oh ya, di sini dia akan mengecek kendaraan yang ada dalam slot itu. Kemudian jika ada kendaraan, dia akan mengeluarkan kendaraan tersebut dan akan mengeluarkan set exit time-nya atau waktu keluar kendaraannya. Jika kendaraan tersebut ada di dalam slot tersebut, dia akan return kalimat kendaraan, kemudian diikuti license plate, kemudian telah keluar dari slot berapa gitu. Nah kemudian di sini ada returnnya, atau jika kendaraan tidak ada, kendaraan yang mau dikeluarkan tidak ada di parkiran, dia akan mengeluarkan kendaraan license plate-nya yang tidak ditemukan di parkiran. Nah, kemudian di sini ada sebentar. Nah, sini ada satu lagi yaitu display status, yaitu menampilkan status semua slot parkir atau jenis slot kendaraan yang terparkir. Nah, sini awalnya dia akan mencetak status parkiran kalau kita masukkan menu 4 kalau nggak salah ini kalau display statusnya. Nah, oke, di sini dia akan mengecek jika kendaraannya di situ ada, maka dia akan menampilkan status kendaraan, yaitu ada waktu masuk dan kendaraan entry time ini ditentukan sebagai waktu masuknya, yaitu year, month, day, hour, minute, dan second. Nah, kemudian di print ini dia akan mengeluarkan, ya jika kendaraan tadi ada, dia akan mengeluarkan slot nomor berapa, tujuannya, kemudian license plate-nya, dan juga waktu masuknya. Dan jika nggak ada, dia akan mengeprint slot 6 dan tujuannya kosong. Kemudian di sini implementasi exception handling. Tunjukkan skenario order utama yang ditangani merujuk penugas standar, tunjukkan potongan kodenya. Tunjukkan potongan kode exception handling. Dan di sini ada contohnya itu. Nah, di sini ada juga nih di modul parking simulator ada yang namanya exception handling. Di sini ada try except. Nah, di sini jika tadi fungsi baca riwayat dari file ini, dia fungsinya untuk membaca dan menampilkan isi file CSV riwayat parkir.
menampilkan dalam format yang boleh dibaca. Nah, di sini dia ada fungsi try except. Nah, try-nya jika dia ada failnya, dia akan menjalankan program ini, dia akan menampilkan uh, kendaraan atau menampilkan file yang udah ada data kendaraan di dalamnya. Nah, kalau nggak ada, dia akan menampilkan file not found atau error. Nah, di sini dia akan melakukan file byte belum tersedia seperti itu. Nah, di sini juga ada exception dan juga di modul main. Nah, di sini ada di paling awal, yaitu dia akan apa ya namanya, gimana jelasinnya, mengembalikan input error, yaitu value error, yaitu di sini jika kita pilihannya itu tidak sesuai atau kita pilihannya itu enggak dari angka 1 sampai 10, dia akan menginput mengeprint input harus berupa angka. Misalnya kita masukinnya itu tadi menunya itu kita ketik 10 gitu, bukan angka ya menunya, jadi dia akan keluarkan input harus berupa angka sih. Kita coba aja ya. CD smart um, nah kan nah di sini dia bisa nih. Tadi di menu awal di sini kita misalnya di sini kan exception handlingnya itu yaitu value error, yaitu inputnya harus berupa angka. Nah, di sini misalnya kita inputnya 1 gitu, kita ketik 1. Nah, dia akan mengeprint input harus berupa angka. Nah, di sini hasilnya error karena kita menggunakan try except, jadinya dia akan terus melanjutkan kodenya, dia nggak akan keluar di kode gitu. Nah, kemudian ada lagi di sini di pilihan 1 exception handling-nya, yaitu jika kita memasukkan di sini, di pertama di sini kita ada, jika kita memasukkan slot parkirnya lebih dari lebih dari 2 ya. Nah, lebih dari 2 di sini akan dia akan raise value error, yaitu slot minimal 2 aja. Kita buat parkiran baru. Slot minimal. Nah, dia akan masuk mengeluarkan output error jumlah slot minimal 2 gitu. Kemudian di sini ada di menu 2 ada lagi, yaitu di menu parkir kendaraan. Oh ya, kalau kita masukin, ya bukan sih, ini bukan set nih. Nah, di sini oh ya, di sini dia akan press value error ketika format kendaraan tidak valid atau tidak sesuai yang ditentukan. Di sini kita buat dulu parkirnya, karena kalau enggak, coba kita coba errornya dulu ya. Nah, kalau 2 motor sangtol kendaraan, nah, misalnya nggak sesuai ini, nggak sesuai uh, nggak sesuai apa ya namanya, nggak sesuai kendaraan yang pada umumnya lah. Kalau depannya angka baru ada huruf gitu, angka lagi gitu kan, nggak sesuai, dia akan mengeprint format error, format kendaraan tidak valid, atau dia akan mengeluarkan value errornya. Kemudian di sini juga ada ini ketika slotnya penuh, dia akan mengeluarkan tidak ada slot tersedia untuk jenis kendaraan ini. Kemudian ada di kita
kita coba masukin menu 3. Coba gini. Nah, di sini ini sebenarnya bukan ini sih, bukan value error. Dia ada di sini ada juga sebenarnya exception handling, yaitu ketika kita masukkan kendaraan yang keluar itu tidak sesuai, dia akan ngeprint error seperti ini, error, kemudian value errornya dibuat line baru. Nah, di sini di menu 5 juga ada try except simulasi kendaraan. Kalau dia gagal kendaraan, dia akan mengeluarkan print gagal kendaraan. Kemudian mungkin udah itu aja ya, udah itu aja. Kita tutup dulu teman-teman. Nah, kemudian di sini di nomor 4 saya disuruh menjelaskan implementasi generator, iterator, dan juga closure. Di sini gimana ya iterator? Nah ini di sini ini ada membuat parking lot menjadi iterable untuk digunakan dengan loop. Nah di sini yaitu fungsi iterator. Nah di sini pertamanya dia akan meloop kendaraan di slot parkir. Nah jika kendaraannya ada, dia akan build kendaraan. Ini fungsinya untuk agar bisa kendaraannya di loop supaya bisa nanti dicetak pada saat kita menjalankan kodenya. Nah ini untuk menu berapa, 4 kalau nggak salah. Nah di sini dia pertama kita akan membuat iterator, kemudian build ini dia akan mengubah iterator itu menjadi generator. Kemudian kita akan demo program, running keseluruhan program dari awal yang nanti sampai konsumsi. Oke, kita akan program ini aja. Datanya gimana sih? Gedein aja lah ya, biar enak liatnya. Nah kita coba keluar dulu, kita buat dari awal. Nah ini dia. Pertama-tama kita akan coba menu pertama, yaitu buat parkiran baru. Ini aneh. Buat parkiran baru. Nah di menu 1 ini kita akan memasukkan jumlah slot parkir. Nah jika jumlah slotnya itu lebih kurang dari 2, dia akan value error. Jumlahnya harus minimal 2. Nah jika dia lebih dari 2, dia akan membuat parking lotnya, yaitu sesuai jumlah yang kita masukkan, dan akan mengeprint parkiran yang sudah dibuat dengan jumlah total yang tadi kita masukkan. Selain kita masukkan buat parkiran baru 2 aja, dia akan menampilkan output parkiran bisa dibuat dengan total 2 slot. Nah kemudian pilihan 2, kemudian kita akan pilihan 2, yaitu parkirkan kendaraan. Nah kalau ini harusnya kita coba dulu ya, kita coba dulu dari awalnya. Kita coba parkiran yang dibuat ini dulu. Nah di sini pertama-tama kita akan ulang lagi. Ini kita coba, sebelum kita buat parkiran, kita akan masukkan kendaraan dulu. Dia akan mengeprint parkiran yang belum dibuat. Kita masukkan lagi parkiran, kemudian kita akan menjalankan masukkan kendaraan ini, parkirkan kendaraan. Nah di sini jika kita memasukkan jenis kendaraannya di luar dari motor dan mobil, dia akan raise value error, yaitu jenis kendaraan tidak valid, dan kendaraan yang harus dimasukkan itu motor atau mobil. Dengan kapal kita masukkan. Nah, jadi kalau tidak valid, masukkan nomor atau masukkan motor atau mobil. Nah kalau di sini kendaraannya jenis kendaraannya valid, dia akan
menyuruh kita untuk menginput nomor kendaraannya. Misalnya kita masukkan motor, tadi slot parkirnya 2. Nah, di sini kita akan menentukan motor. Nah, fungsinya apa di sini? Supaya dia misalnya kalau kita masukkan hurufnya ini huruf kecil deh. Nah, kemudian kita angka jangan B deh, BE aja. Nah, dia akan langsung menggunakan kode oper ini untuk membuat hurufnya menjadi huruf kapital seperti ini. BE 1 2 3 4 BU. Nah, di sini kalau dia berhasil dimasukkan, dia akan ngeprint mana sih? Bentar. Dia akan ngeprint ini kendaraan B134 BU diparkir di slot 1. Sepertinya di pesannya ada di mode parking simulator. Sebentar, kalau nggak salah sih tadi yang saya jelaskan itu. Dan 2. Oh iya, dia akan mengambil dari sini. Parking lot. Parking lot. Nah, ini kendaraan dengan jenis license plate diparkir di slot berapa seperti itu. Dan waktu masuknya akan diturun juga. Kemudian di sini saya akan coba kode dari menu kedua. Ketika dalam menu kedua, bentar, saya lihat lagi menu kedua plat masuk orang kendaraan. Nah, di sini kan coba kita cek dulu deh nomor status parkirannya. Nah, di sini status parkirannya karena tadi kita buat masukkan 2 status parkiran, dia akan membuat 2 status parkiran, yaitu untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Nah, itu akan dibagi 2 status ini ya parkirnya. Coba kita masukin lagi kalau kendaraannya penuh, jika slotnya penuh, tidak ada, dia akan mengeprint tidak ada slot tersedia untuk kendaraan ini. Kita akan coba masukin motor lagi, kan motor tadi udah penuh. Nah, tidak ada slot tersedia untuk kendaraan ini, dia akan raise value errornya. Di sini ya dia akan mencetak waktu yang udah dimasukin tadi, waktu kendaraan masuknya apa berhasil. Ya nggak sih? Oh iya. Nah, kita akan penuhin dulu deh slotnya. 2 mobil. Misalnya B 456 B yang gitu. Nah, dia akan ngeprint ini sama seperti tadi. Dia akan ngeprint kendaraan dengan nomor slot ini dipakai di slot 2. Nah, harusnya lebih dari 2 ya, biar kita bisa ngecek randomnya. Atau kita akan buat parkiran baru aja deh, biar dia bisa ngelihat untuk masukin kendaraan randomnya. 10 misal. Kita cek. Nah, di sini kalau kita masukin slotnya di sini 10, nah seperti tadi yang sudah saya bilang, dia akan dibagi menjadi 2. Nah, 10 bagi 2 kan 5. Jadi di sini 5 untuk kendaraan 4 wheel dan 5 untuk kendaraan 2 wheel. Di sini kita akan mengetes untuk kode generator, bukan generator random, masukin kendaraan secara randomnya. Motor misalnya B1 2 3 4 5. Nah, di sini dia akan motornya diparkir di slot 5. Karena kan tadi kita gunakan ya fungsinya untuk masukin kendaraan kan random, jadi random dari antara 1 sampai di slot 5. Kemudian kita akan masukin mobil lagi, mobil B77 MM, dia akan masuk di slot 7. Kita cek slot 7 dimasukin mobil. Kemudian coba kita masukin lagi kendaraan supaya jangan deh. Nah, coba menu keluar ya, pengguna pencet nomor 3. Dan di sini kalau dia parkiran yang belum dibuat,
Kalau kita masukin menu 3 sedangkan parkiran belum dibuat, dia akan print parkiran belum dibuat. Nah, kalau dia parkiran dibuat, dia akan continue ke try accept lagi. Dia kalau parkirannya udah ada, terusan kita ingin mengeluarkan nomor, dia akan menyuruh kita untuk menginput nomor kendaraan yang ingin keluar. Nomor ini sama juga supaya tidak meminimalisir typo. Nah, ini kita coba if not plat raise value dapat tidak boleh kosong, kita langsung. Nah, plat tidak boleh kosong. Kalau kita masukin platnya kosong di sini, dia akan mengeprint plat nomor tidak boleh kosong. Nah, kalau di sini dia pesan keluar sama dengan breaking plot, kendaraan tidak ditemukan, dia akan bukan. Ini kalau dia berhasil ditemukan, dia akan mengeluarkan waktu keluar dan juga demo. Kita coba tambahin lagi kendaraan lah biar enak ntar. Oh, salah. Kita cek. Nah, ini dia udah banyak kendaraan yang masuk, ada 4. Terus kita akan coba keluar kendaraannya. Kita coba keluarkan mobil. Di sini dia akan sebentar. Mana? Oh, ini dia. Jika ditemukan kendaraannya, dia akan coba kita masukin kendaraan yang mau keluar. Tadi misalnya ini deh, B444BB. B444BB. Oh, apa udah kecil karena kita udah ada kode apa tadi. Nah, di sini dia kalau ada kendaraan yang mau keluar ditemukan di dalam parkir, dia akan mengeluarkan output kendaraan nomor kendaraan keluar dari slot berapa. Nah, keluarnya juga dicetak di sini. Kemudian tadi kita udah nyobain pilihan 4. Nah, di sini jika kalau kita belum membuat parking lot yang dari sini tadi, kita belum buat parking lot ini dari nomor 4 kita belum buat parking lot, dia akan ngeprint parkiran belum dibuat. Nah, kalau kita udah buat parking lot, dia akan display status. 5 simulasi generasi kendaraan. Nah, di sini saya akan jelaskan simulasi generasi kendaraan dulu. Kayak dari menu dia diimpor dari fungsi ini dia diimpor dari sini. Nah, kita dalam kendaraan ini dia fungsinya untuk masukkan data kendaraan secara acak. Dia akan mereturn jenis motor atau mobil di kendaraannya dan juga plat nomornya dari string ya. Nah, di sini ada fungsi bukan sih, ada list plat awal dan juga plat akhir. Di sini plat awalnya saya masukkan B, BE, D, F sama Z. Nah, di sini plat akhirnya bebas sih, yang kalian masukin CB, AB, AG gitu kalau aku di sini kan bebas aja. Nah, jenis kendaraannya ini jenisnya dia akan milih random antara motor atau mobil. Dia menentukan sendiri dari antara milih randomnya. Nah, kemudian di platnya dia akan memilih random choice juga dari plat awal. Di sini dia akan mengambil list plat awal ini, kemudian akan dilanjutkan dari random 1000 angka bentar. Dari random ini artinya kita akan mengambil 4 angka dari angka 1000 sampai angka 9999. Jadi ntar dia totalnya ada 4 angka. Kemudian di sini terakhirnya dia akan ngeprint random choice plat akhirnya. Di sini dia akan ambil random juga dari plat akhir sini. Kemudian dia akan berikan jenis dan juga platnya. Coba kita gimana? Tapi di kok banyak benar ini.
di simulasi generate kendaraan ini dia akan aduh, dia akan tidak disimpan ke dalam slot parkir yang di menu 4. Dia cuman ini doang, cuman simulasi doang. Nah, seperti ini. Motor, nih misalnya ini tadi ambil ini. Nah, sini mas saya tadi dia akan mengambil angka dari mulai dari 1000 sampai dengan 9.959. Motor, mobil, mobil, mobil di sini dia ambil random, mobil random, mobil random, mobil random. Kemudian apa lagi nih? Situ kemudian 6 kita lihat riwayat kendaraan, sebentar kita cek soalnya dulu apa yang sama. Coba biasa dulu. Sebutkan implementasi demo program yang masih um, 6 ya. Kalau demo 5 ini benar sih sebenarnya. Nah di sini jika tidak ada parking plotnya dan di menu 5 ini dia apa namanya menggenerate randomnya sesuai slot parkir yang kita masukkan awal tadi. Kan tadi saya masukin awal slot parkirnya ada 10. Dan sini juga dia menggenerate randomnya 10 kali. Nah, kalau nggak percaya hitung aja sendiri ini 10. Nah kalau dia belum ada slot parkir yang kita belum masukin tadi di awal, dia akan ngeprint parkiran belum dibuat. Terusan kalau dia parkiran dibuat, dia akan mulai simulasi kendaraan, dia akan mengambil fungsi dari kendaraan ini. Ini kendaraan dari sini dia. Nah, kalau dia gagal, dia akan ngeprint gagal kendaraan as error. Oke, itu. Misalnya kita akan coba menu 6, if not riwayat kendaraan, yaitu lihat riwayat kendaraan. Nah, di sini di menu 6 ini di kode di baris pertama pada menu 6 ini dia ada jika tidak ada riwayat kendaraan dia akan ngeprint belum ada riwayat kendaraan atau belum ada kendaraan yang masuk gitu loh. Nah kalau ada kendaraan yang masuk dia akan ngeprint riwayat kendaraan, jenisnya, platnya, masuknya kapan, keluarnya kapan sebagai data ya gitu. Nah, seperti ini dia akan jenisnya, jenis kendaraannya, platnya, waktu masuk keluar. Nah jika tidak ada ya dia mengeluarkan dia dari kendaraan. Kita coba cek kemungkinan. Nah ini dia akan di parking lot ini dia akan display slot kosongnya, sisanya berapa paling bawah ini tadi saya bilang. Dari sini kan total kendaraannya ada 4 tadi, ada motor 2 dan juga mobil juga ada 2. Dan di sini dia akan ngeprint dari kendaraan yang paling awal masuknya. Sini kan tadi pertama saya masukkan motor yang ini, mobil ini, motor ini, mobil ini. Kemudian sini udah ada mobil yang keluar nih, yaitu mobil BE444D. Dia akan ngeprint waktu keluarnya juga di sini. Dan dia kalau belum keluar, dia akan ngeprint belum keluar di sini. Itu seperti yang ada di format di sini. Nah di pilihan nomor 7 ini ada perintah yaitu untuk memberhentikan program yang berhentinya pakai program break pakai fungsi break, yaitu untuk fungsi sama aja kayak exit itu dia fungsinya, jadi untuk keluar dari kode. Tadi sih saya udah coba. Nah kemudian kita akan coba menu 8 yaitu simpan riwayat to file. Nah di sini dia akan mengambil dari fungsi ini simpan riwayat ini. Nah di sini saya menggunakan file CSV untuk menyimpan riwayatnya, yaitu parameternya yaitu ada list dari jenis kendaraan, plat kendaraan, waktu masuk, waktu keluar. Parameter file name-nya itu nama file dan juga tujuannya. Nah di sini kodenya with open itu untuk awalan membuat filenya. Di sini kita akan membuat filenya. Filenya apa? Kita modenya di sini akan masukin write karena kita akan menulis, karena kita memasukkan mode tulisnya. Di sini kita masukin new line-nya supaya dia nanti di waktu saat dia nulis dia akan mencetak
tulisannya itu di bawahnya, jadi dia nggak gabung di satu line-nya. Kemudian di sini ada as file, artinya kita akan mencetak uh, data tadi itu sebagai file. Nah, di sini kita di bawahnya ini dalam kode with open ini ada perintah untuk write-nya, yaitu writer, CSV writer, dia untuk menuliskan dengan file CSV file, dan kemudian ada delimiternya. Delimiternya ini untuk pemisah antara kolom. Nah, kalau di CSV itu kan ada kolom dia. Di Excel itu kan dia per kolom tuh. Nah, di sini delimiternya untuk pemisah per kolomnya itu dia pakai titik koma. Nah, di sini juga sih ada yang pakai koma. Tapi di Excel kemarin saya coba itu pakai titik koma dia. Kalau pakai koma dia tetap gabung jadi satu satu row dia gabungnya. Nah, kemudian di sini write row ini dia akan ngeprint untuk headernya yang paling atasnya untuk judul judul dari jenis kendaraan, kendaraan waktu masuk dan waktu keluarnya. Nah, tulisan di sini dia akan nge-looping data dari web kendaraan. Dia akan langsung ambil aja data dari web kendaraannya. Terus dia akan masukin dari sini. Masukinnya sesuai yang ada di sini. Misalnya jenis, dia masukkan jenis kendaraan. Misalnya dari plat kendaraan, dia masukin di plat kendaraan. Gitu. Nah, di sini berapa tadi ya? Kalau salah, dia ngambilnya dari sumber riwayat langsung. Kalau dia belum ada kendaraan, dia akan ngeprint belum ada kendaraan untuk disimpan. Kalau dia ada, dia akan menyimpan riwayat kendaraan dan disimpan. Coba kita lihat yang tadi belum jalan. Nah, di sini dia langsung riwayat kendaraan masih disimpan karena tadi kita udah menyimpannya. Dia disimpannya di sini ya, di modul smart parking, riwayat parkir namanya. Sebentar. Coba kita cek. Nah, di sini dia di atasnya nih, sebentar sih, aduh gimana ya, enak. Kita gede-gedein kita. Untuk ambil gitu. Nah, kalau di sini dia yang jenis kendaraan, plat kendaraan itu masuk, keluar ini dia sebagai headernya. Maksudnya header itu di ini yang atas ini sebagai judul dari setiap atributnya. Sini kan jenis kendaraannya ada motor dan mobil. Jadi di bawahnya dia akan masuk motor mobilnya yang tadi udah ada di slot parkir. Kemudian dia akan mencetak platnya juga, waktu masuknya juga sesuai yang tadi udah ada di sesuai yang udah ada di output tadi. Kemudian waktu keluarnya juga, kalau dia belum ada keluarnya dia jadi kosong, dia nggak cetak apa-apa. Nah, terus di sini tadi kan bentar. Tadi kan di sini aduh, sebentar mana dia? Nih kalau kita nggak pakai nilai ini dia bakal gabung. Misalnya di sini kan motor, misalnya di sini kan jenis sama plate ini. Nah, kalau kita nggak pakai kode nilai tadi, dia akan gabung dari sini nih. Plate-nya juga bakal gabung di row yang ini. Jenis spasies plate gitu nanti jadinya. Gitu, kita tutup aja dulu supaya tanpa error. Kalau nggak tutup biasanya error nih. Biar save aja. Nah, ini udah otomatis save ya. Kemudian di menu berapa lagi nih yang belum nih? Menu 9 baca riwayat dari file. Jadi kita ngambil langsung di sini. Dia sama aja kodenya seperti tadi, cuman dia bedanya modenya read. Nah, karena di sini kita cuma membaca, jadi kita nggak nulis apa-apa, jadi kita nggak masukin kode new line. Nah, kalau tadi kita mau ditulis, jadi kita masukin kode new line. Nah, SK sama. Kemudian di sini ada reader, fungsi untuk membacanya ya dari CSV reader, delimiternya sama. Kemudian di sini dia akan ngeprint daftar riwayat parkir. Kemudian di sini ada jenis plat masuk keluar sebagai row atau sebagai table. Kalau dia kendaraan keluarnya itu belum ada, dia akan ngeprint belum keluar gitu. Ini kalau dia tidak ada file yang tidak ditemukan, jadi dia bakal ngeprint file riwayat belum tersedia seperti itu.
Kita coba aja langsung ya. Ini sebenarnya kalau kita belum nge-save-nya itu dia akan keluar error ini dia. Kalau kita belum menjalankan rule 8 dia akan keluar except file not found error ini. Kita cek 9. Nah, dia akan ngambil dari file yang di Excel tadi itu. Ya sebagai row di antara file ini, print. Di 10 ini kita akan mencari riwayat kendaraan sesuai dari tadi yang ada file yang kita simpan tadi yang ada di sini nih. Nah, di sini kita pakai fungsi lambda untuk mencarinya supaya dia menjadi list. Coba 10. Masukkan nomor plat kendaraan yang dicari. Nah, di sini kalau dia belum ada riwayat kendaraan, dia akan ngeprint belum ada riwayat kendaraan. Jika ada, dia akan suruh kita nginputin masukkan nomor plat yang mau dicari. Nah, hasilnya ini dia akan diubah menjadi list, terus yang difilter. Jadi dia nggak akan cetak semuanya, dia akan cetak kendaraan yang kita cari aja. Di sini akan mengambil dari riwayat kendaraan ya, plat yang kita cari itu. Nah, plat cari di sini dia plat cari ini diambil dari sini, yang bakal kita input nanti. Nah, riwayat kendaraan ini dia akan ngambil dari riwayat kendaraan tadi yang di menu 6 ya, menu 6 apa menu apa sih? Nah, yang ini riwayat kendaraan ini dia akan ngambil di situ. Kita coba BE444BB, kita masukin BE444BB. Nah, di sini hasil pencariannya ada dia. Nah, di sini mana sih? Nah, jika hasilnya ditemukan, dia akan awalnya akan menampilkan hasil pencarian ini. Nah, di sini tampilkan ini dia. Kemudian jenis plat masuk keluar sama dengan data sebagai data. Kemudian dia kalau dia belum keluar kendaraannya, dia akan ngeprint belum keluar. Nah, kalau dia udah keluar, dia akan ngeprint ini jenis kendaraannya, mobil, platnya di print di sini, kemudian masuk waktu masuknya dan juga waktu keluarnya gitu. Nah, kalau dia tidak ditemukan kendaraannya, dia akan print dia ditemukan kendaraan dengan plat yang dicari. Nah, di sini di bawahnya ini ada kode if name bisa dengan many ya, seperti biasa di kode biasanya ada fungsi ini ya, fungsinya supaya programnya dijalankan dengan lancar gitu. Singkatnya seperti itu. Nah, mungkin udah sampai itu. Kemudian di refleksi singkatnya, hal yang paling menantang dan pelajaran yang dapat didapat selama mengerjakan ini project. Banyak benar sih sebenarnya hal yang menantang soal pelajaran ini juga banyak benar. Ini semuanya sebenarnya ini hal baru sih. Kalau menurut saya ini semuanya hal baru. Dari impor ini, pesan dari membuat modul, yang membuat modul juga dari semester 1 kan belum diajarin tuh modul. Kita cuma diajarin coding biasa-biasa aja lah, diajarin program secara rapi, secara cantik gitu kan, nggak diajarin docstring juga di ini di semester 1. Nah, kalau di sini kan tidak diajarin, kita diajarin membuat class, inheritance, terus membuat OP, membagi OP-nya itu. Terus juga hal yang paling menantang sih itu sih menurut saya juga flag 8 juga sih menurut saya yang paling menantang, karena kemudian flag 8 tuh lama banget itu. Kalau dibuat handphone itu bisa 1 jam sendiri flag 8 itu di ininya, membenerin flag 8 itu. Mungkin refleksi singkatnya itu aja sih dari saya. Kemudian kita akan close programnya. Nah, kalau kita close program, dia akan mengambil menu dari menu 7. Nah, ini program selesai. Oke, mungkin cukup di situ saja demo program dan pengerjaan UTS praktikum dari saya. Jika ada penjelasan saya yang salah atau susah dipahami lah istilahnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.